Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, mari kita awali majelis ilmu ini dan baca doa thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Alhamdulillah, insyaallah pada kesempatan pada subuh kali ini kita akan melanjutkan pembacaan hadis dari kitab Riyadhus Shalihin, masih di babul mujahadah. Hadis yang keempat. An Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal lail hatta tatatafattar qadamah. Dari ibunda kita, ibunda Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yaqumu minal lail, Nabi senantiasa berdiri mendirikan salat malam, ya. Nabi senantiasa setiap malam mendirikan salat malam, sebagaimana apa yang kita upayakan, usahakan di pondok. Senantiasa berdiri sholat malam, ya. Hatta tatafattar qadamah, sampai kedua, ya, telapak kaki Nabi itu bengkak, ya. Memang Nabi kalau sholat malam itu masya Allah panjang sekali, ya. Sampai dalam sebuah riwayat Al-Baqarah, Ali Imran dalam satu malam. Coba bayangkan, Nabi sholat malam, Al-Baqarah, Ali Imran dalam satu malam. Itu berapa juz berarti? Al-Baqarah sudah sampai 3 juz, juz 3. Tambah Ali Imran, ya, sampai juz 4, juz 5. Ya. Itu Nabi pernah sholat malam 11 rakaat dengan membaca apa? Al-Baqarah dan Ali Imran. Ini menunjukkan kesungguhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah kepada Allah. Sungguh-sungguh Nabi, ya. Seluruh Nabi sungguh-sungguh, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dan Rasul yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mewujudkan imannya kepada Allah, mewujudkan cintanya, kesungguhannya kepada Allah dengan apa? Senantiasa tidak pernah meninggalkan sholat malam. Makanya ini, ya, harus diupayakan, ya. Kalau seandainya bangun malam seger 11 rakaat. 11 rakaat. Seger, ya. Kalau seandainya sedang kecapean, sibuk atau apa, bangunlah minimal 4 rakaat tahajud plus 3 witir. Atau memang ketika memang sedang lagi capek-capeknya, ya minimal 2 rakaat 3 witir. Atau minimalnya apa? 1 witir setiap malam. Ya. Yang penting apa? Setiap malam harus apa? Diusahakan untuk apa? Mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menunjukkan kesungguhan, ya. Menunjukkan kesungguhan dalam kita beragama, ya. Jadi bukan hanya, ya,
Yang wajib-wajib, tapi yang sunnah pun kita juga harus mengerjakannya. Dan konsisten, harus. Ini menunjukkan apa? Kesungguhan. Nabi setiap malam berarti menunjukkan apa? Kesungguhan. Ya, setiap malam berarti menunjukkan kesungguhannya Nabi, kecintaannya Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Aisyah mengatakan, faqultu lahu, kemudian Aisyah mengatakan kepada Rasulullah, lima tasnau hadza ya Rasulullah? Kenapa engkau melakukan hal demikian wahai Rasul? Ya. Kenapa engkau sampai sholat malam tiap malam, sholatnya berdirinya lama, panjang, sampai kaki engkau bengkak wahai Nabi, wahai Rasul. Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ampunan, ya, memberikan ampunan sebelum dan sesudahnya? Jadi Nabi itu diberikan ampunan sebelum dosa-dosa sebelumnya dan dosa-dosa setelahnya yang belum akan dilakukan sudah diampuni. Dan memang Nabi, seluruh para Nabi, mereka maksum, terjaga dari perbuatan dosa. Terjaga. Ketika mau berbuat dosa diingatkan langsung. Ya, dikasih peringatan. Ya, dikasih peringatan. Ya. Maka apa? Terjaga para nabi, ya, termasuk kekasih Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sampai istrinya, ya, Aisyah radhiyallahu anha bertanya demikian, wahai Rasulullah, kenapa engkau melakukan hal demikian ini padahal engkau kan sudah dijamin surga, sudah dijamin ampunan sebelum dan sesudahnya. Ya. Qala, kemudian Nabi menjawab. Nih, perhatikan nih bagaimana jawaban Nabi, ya. Nabi sangat merendah. Ya. Bukan mentang lu saya Nabi jelas ya diampuni, bukan. Tapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam rendah hati. Afala akuna abdan syakura? Tidak, afala uhibbu an akuna abdan syakura? Tidak bolehkah aku untuk menjadi hamba yang bersyukur? Emang saya nggak boleh apa Aisyah? Kalau saya jadi hamba yang bersyukur, ya, gitu. Maka seluruh ibadah yang kita kerjakan itu semua adalah wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kesungguhan iman kita kepada Allah. Ini. Maka orang-orang yang semakin dia istiqomah dalam beribadah, dalam berbuat ketaatan kepada Allah, semakin maksimal, semakin memberikan yang terbaik untuk Allah, maka apa? Rasa syukurnya semakin besar dan rasa cintanya, rasa kesungguhannya dalam mewujudkan imannya kepada Allah pun semakin besar. Nah, ini, ya. Berarti sebaliknya, kalau orang kok malas ibadah, malas taat, berarti mewujudkan rasa syukurnya ya seenaknya, ya, tidak sepenuhnya. Kadang-kadang, ya, malah khawatirnya dia bukan termasuk orang yang bersyukur, ya, orang yang tidak menampakkan kesungguhannya dalam mewujudkan iman kepada Allah, ya kan? Naudzubillah. Maka di sini dari hadis ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, orang yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala dan orang yang mendapatkan jaminan ampunan saja, ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau senantiasa tetap konsisten sungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita kalau sudah dapat jaminan kesehatan, jaminan pendidikan, jaminan apa saja, kita malah seenaknya. Kan saya sudah gampang, saya sudah ada jaminan kesehatan, saya mau makan apa saja, saya mau berbuat apa saja, saya tinggal periksa dan seterusnya. Apalagi orang kaya yang sudah mendapatkan jaminan kekayaan, bisa berobat kemana saja, bisa dan seterusnya.
Terkadang orang demikian, ketika sudah mendapatkan kenyamanan, sudah dapat memastikan kalau saya sakit saya dapat berobat. Bahkan sampai ke luar negeri pun cari dokter yang terhebat karena punya harta pada begitu. Ini nggak bisa. Orang beriman nggak kayak gitu. Ya. Orang beriman ketika mendapatkan jaminan apa saja, dia malah semakin merendah. Saya nggak punya apa-apa. Ya, harta titipan Allah. Kalau saya sakit ya, kalau Allah nggak menyembuhkan ya sudah. Meskipun mau sebanyak harta kita yang kita keluarkan untuk ya berobat ke sana kemari, kalau Allah belum mentakdirkan sembuh ya tidak akan sembuh. Maka Nabi juga demikian, merendah. Ya, ketika mendapatkan jaminan apa saja, Nabi malah apa? Tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur, menunjukkan kerendahan hati beliau. Dan mengajarkan kepada kita untuk senantiasa bersyukur. Bersyukur dengan nikmat dunia dan nikmat akhirat atau nikmat ibadah. Wujudkan ya. Wujudkan syukur kita dengan tadi nikmat atau kita senantiasa istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin ketaatan kita semakin bertambah, maka rasa syukur kita berarti semakin besar dan kesungguhan kita dalam mewujudkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala pun semakin besar. Ya. Nah, ini harus kita jaga, kita upayakan terus konsisten dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah taufiknya kepada kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.